genderuwo tak selalu terlihat sama. Inilah 6 sosok genderuwo. Genderuwo jenis ini dipercaya mendiami pohon-pohon besar yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun berdiri. Pohon seperti beringin, randu, atau trembesi dianggap punya energi kuat dan jarang disentuh manusia, sehingga menjadi tempat favorit mereka. Biasanya, pohon tersebut berdiri sendirian di pinggir sawah, kebun, pemakaman, atau jalan sepi. Ciri utama genderuwo penunggu pohon adalah tidak suka wilayahnya dilanggar. Saat ada orang lewat sendirian, terutama malam hari, ia sering mulai dengan gangguan ringan, suara tawa pelan, bisikan, atau memanggil nama korban dengan suara yang sangat mirip orang dikenal. Banyak orang mengaku menoleh karena merasa dipanggil oleh keluarga atau temannya. Penampakannya jarang utuh, lebih sering hanya terlihat wajah atau bahu dari balik batang pohon. Tubuhnya besar, berbulu, dengan mata yang menyala redup di kegelapan. Genderuwo jenis ini jarang menyerang, tapi tujuannya membuat orang takut, linglung, atau cepat meninggalkan wilayahnya. Genderuwo rumah kosong dipercaya tinggal di bangunan lama yang sudah lama tidak dihuni manusia. Rumah tersebut biasanya gelap, lembab, berdebu, dan memiliki banyak ruang tertutup. Berbeda dengan penunggu pohon, genderuwo ini lebih aktif berinteraksi dengan benda fisik. Gangguannya sering dimulai dari hal-hal kecil. Barang berpindah tempat, suara langkah kaki di lantai, pintu atau jendela terbuka sendiri. Orang yang tinggal sementara di rumah seperti ini sering merasa tidak sendirian, seolah ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Wujudnya jarang terlihat jelas. Jika menampakkan diri, biasanya berupa bayangan besar melintas di lorong atau berdiri diam di sudut rumah. Rambutnya panjang, tubuhnya lebih kurus dibanding genderuwo hutan, dan pergerakannya pelan tapi berat. Genderuwo ini tidak selalu menyerang, tapi tekanan mental yang ditimbulkan bisa membuat penghuni ketakutan dan akhirnya pergi. Genderuwo besar berbulu. Inilah gambaran genderuwo yang paling dikenal di cerita rakyat. Posturnya sangat besar, lebih tinggi dari manusia, dengan tubuh dipenuhi bulu lebat berwarna hitam atau coklat gelap. Ia sering dikaitkan dengan hutan, kebun, sawah, dan wilayah alam yang luas. Genderuwo besar berbulu dikenal kuat secara fisik dan aura. Banyak cerita orang tersesat di hutan yang merasa diikuti makhluk besar, mendengar langkah berat, atau mencium bau tanah dan anyir yang tiba-tiba muncul. Suaranya berat dan dalam, kadang berupa dengusan atau tawa rendah. Makhluk ini jarang memperlihatkan diri sepenuhnya. Jika muncul, biasanya hanya sesaat, cukup untuk membuat orang panik. Fungsinya dalam cerita rakyat sering sebagai penjaga alam liar, memastikan manusia tidak sembarangan merusak wilayah tersebut. Genderuwo kecil atau iseng. Berbeda dari bayangan genderuwo yang menyeramkan, jenis ini lebih sering digambarkan nakal dan usil. Ukurannya lebih kecil, pergerakannya cepat, dan jarang terlihat jelas. Banyak orang percaya gangguan seperti dilempar kerikil kecil, pasir masuk mata, atau suara aneh mendadak adalah ulah genderuwo jenis ini. Kadang penampakannya hanya berupa asap hitam tipis atau kilatan panas seperti api kecil. Bukan karena ia makhluk api, tapi karena ia muncul dan menghilang sangat cepat, meninggalkan efek visual yang membingungkan. Targetnya sering orang yang sendirian, anak-anak, atau orang yang sedang lengah. Tujuannya bukan melukai, tapi menakuti, mengagetkan, atau sekadar bermain. Meski begitu, jika terus ditanggapi atau ditantang, gangguannya bisa makin sering. Genderuwo penjaga tempat angger.
Jenis ini dipercaya bukan sekadar penunggu, tapi penjaga wilayah tertentu. Biasanya terdapat di tempat besar dan lama seperti pabrik terbengkalai, sekolah tua, gudang kosong, atau bangunan bersejarah. Di tempat seperti ini, seringkali tidak hanya satu genderuwo, melainkan lebih dari satu menjaga area yang sama. Ciri utamanya bukan penampakan fisik, melainkan aura. Orang yang masuk sering merasa dadanya sesak, kepala berat, atau muncul rasa takut tanpa sebab. Suara langkah, suara gesekan, atau benda jatuh sering terdengar meski tidak ada siapa-siapa. Jika menampakkan diri, wujudnya sangat samar, bayangan besar, siluet hitam, atau sosok berdiri jauh yang sulit dilihat jelas. Genderuwo ini sangat jarang berinteraksi langsung, tapi keberadaannya terasa dominan. Genderuwo penampakan manusia. Ini yang paling sulit dikenali. Genderuwo jenis ini mampu menyamar menjadi manusia biasa. Ia bisa terlihat seperti orang desa, pejalan kaki, atau seseorang yang kebetulan berada di tempat yang sama. Ia bisa berbicara, tertawa, dan berinteraksi normal. Namun penyamarannya tidak sempurna. Biasanya ada tanda aneh, bayangan tidak sesuai, mata terlihat kosong, atau suaranya berubah saat suasana mulai sepi. Saat jarak semakin dekat atau kondisi tertentu terpenuhi, wujud aslinya mulai terlihat. Tubuh membesar, wajah berubah kasar, dan aura berat langsung terasa. Karena kemampuannya berbaur, genderuwo jenis ini sering dianggap paling berbahaya dalam cerita rakyat. Bukan karena selalu menyerang, tapi karena sulit dikenali sejak awal.